tetap lanjut ya, karena memang kalau selalu menunggu banyak orang, kita tidak pernah akan memulai sesuatu. Jadi yang sempat ya, mari kita gabung dan lanjutkan gitu ya. Apalagi ini kemarin tinggal sedikit yang kisah Qabil Habil ini. Saya akan lanjutkan, saya mulai dulu. Nanti seperti biasa dilanjutkan teman-teman ya membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan fajaros syaitanu dhahikan. Qad kasaba jaulatan jadidatan fi ma'rikati widdi Adam. Ya, jadi kemarin itu kan kita itu kan kalau seminggu aja kita ada libur itu biasanya mengingatnya agak berat lagi. Kita kan sudah sampai pada Habil mempersembahkan korbannya, kemudian Qabil juga ya. Jadi Habil keluar, kemudian setelah itu lalu dipukul ya oleh Wamim Ba'idin karena aina Qabila turaqibuhu. Jadi udah mulai mengintai ini si Qabil ya. Wa bainama Habil munhamikun fi amalihi ilja'a Qabil. Ketika Habil ini fokus konsentrasi pada pekerjaannya, tiba-tiba Qabil datang dengan sebungkah batu besar ya min waroihi dari belakangnya. Fadarabahu ala ra'sihi fasalat dima'uhu. Kemudian dipukullah kepalanya, lalu mengalirlah darahnya. Wa kharra qatilan, kharra itu tersungkur ya. Nah, ini kan karena setan itu yang memprovokasi. Ya, setan memprovokasi, maka kemudian sekarang setan itu jadi terbahak-bahak dia. Wan fajaro syaitanu dhahikan. Infajaro itu sih kalau asli artinya itu kayak memancarkan gitu ya. Ya kalau untuk air itu infajaro atau tafajjaro atau fajjaro ya seakar kata dengan itu kan artinya memancar. Seperti di surat Al-Qamar ayat 12 itu ya. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Nah, ini infajaro syaitan dhahikan. Jadi dia tertawa terbahak-bahak lah gitu karena berhasil menghasut ya Qabil agar membunuh Habil. Qad kasaba jaulatan jadidatan fi ma'rikati dhiddi Adam. Jadi karena apa? Dia telah melakukan atau berhasil melakukan jaulatan jadidah itu, jaulah itu kan jala itu berputar ya. Maka ada jawalah itu artinya sepeda motor itu. Jadi diartikan babak lah atau perjalanan baru fi ma'rikati dhiddi Adam. Ma'rikah itu artinya maudhi'ul qital. Jadi tempat pembunuhan. Atau apa ya istilahnya itu. Pertikaian atau gitu ya. Dhiddi Adam untuk melawan Adam. Ya, maksudnya jaulah jadidah di sini karena kan ketika di surga itu sudah pernah mempengaruhi Adam juga sampai keluar dari surga kan. Nah, ketika di dunia
ya dia kerjain lagi Adam gitu. Dia provokasi, dia hasut, dia inilah itu setan ini. Akhrajahu awalan minal jannah. Nah, jadi yang pertama itu dia keluarkan dari surga. Tsumma huwal ana yashhadu qatalal akhu li akhihi. Nah, sekarang dia menyaksikan seorang saudara membunuh saudaranya. Wasoro qabilu amama jasadaha bila al-mayyita. Nah, kemudian Qabil di depan jasadnya Habil yang sudah meninggal itu, al-mayyit yang sudah menjadi mayit, bila harokatin, tanpa bergerak, sudah dibunuh ya. Wa ma yadri malladzi sayaf'aluhu. Dan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kebingungan mungkin dia. Ya, si Qabil ya jelas bingung itu karena pertama kali terjadinya pembunuhan di dunia. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan setelah saudaranya itu meninggal. Oke. Dilanjutkan siapa? Mbak Ani dulu, terus nanti Mbak Anissa. Dan siapa lagi Mbak Biatun ya kita giliran aja bersama. Yuk. Baik, saya lanjut. Fahamala Bu ya. Saya lupa Ya, fahamala jasata akhihi ala katifihi wa dhalla yamshi biha la ya'lamu mal amal. Wa bainama huwa ta'ibun qad a'yahu al-masiru id ra'a qad a'yahu al-masiru id ra'a gurobana yaqtatilani hatta qatala ahaduhumal akhar. Kemudian maka Qabil, ini Qabil Bu ya, berarti membawa jasad saudaranya Habil. Jadi dia itu membawa si Habil di atas katif itu pundak Bu ya. Katif itu pundak. Jadi Kak di apa tengguluk gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu. Dipanggul. Dipanggul. Karena di atas pundak. Oke. Wadalla yamshi biha la ya'lamu mal amal. Wadalla yamshi ini gimana Bu? Dia terus, dola itu kan terus tetap gitu. Dia terus berjalan. Berjalan la ya'lamul amal, dan dia karena tadi Bu ya dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, tidak tahu apa yang dia lakukan. Wa bainama huwa sa'ibun, dia kelelahan gitu ya. Qad a'yahu al-masiru. A'yahu ini maknanya a'yahu ajhadahu wa atba'ahu. Ya, perjalanan itu menjadikan dia lemah gitu. Lemah. Oh, oke. Menjadikan dia lelah gitu. Oke. Id ra'a gurobani yaqtatilani. Guroban itu apa ya? Gurobun itu burung gagak. Kalau ini sih saya melihatnya enggak tahu apakah salah tulisan atau itu ya. Mungkin nanti Mbak Hila kalau bisa dikoreksi. Kalau saya melihat apa guroba ini ya, guroba ini karena dia maf'ul. Idro'a jadi tiba-tiba ro'a si Qabil itu melihat dua burung gagak yang saling membunuh. Jadi kalau gurobani kan berarti dia fa'il ya. Atau burung gagaknya yang melihat ke si Qabil sama Habil itu. Iya, kalau misalnya itu gurobani berarti yang melihat dua gagak. Kalau gurobaini berarti yang melihat si Qabil gitu. Qabil. Itu. Hatta qatala ahaduhumal akhar. Jadi ini apa tadi nggak tahu ya Bu ya, belum tahu kita entah siapa yang melihat, saling intinya mereka itu saling membunuh seperti itu. Iya. Faida bil qatili. Ini Bu ya, faida bil qatili yahfaru khufratan
yahfuru kufratan fil ardi liyado'a fihal maktul. Fa'alima qabil annallah qad ba'atha lahu hadaini. Oh, gurobaini Bu ya. Berarti di sini. Hadaini al-gurobaini gitu ya. Fabaka wa qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi. Fa idza bil hadillah yafraqatan fil ardi. Ini berarti yang menggali lubang ini ya Gagak tadi. Oh, Gagak. Jadi si Gagak tadi menggali apa? Lubang gitu ya, untuk meletakkan al-maktul ya yang mangsanya tadi. Yang terbunuh. Yang terbunuh. Fa'alima qabil anallah qad ba'atsa lahu, dan Qabil itu tahu bahwasanya Allah itu telah mengutus 2 burung gagak tadi. Fabaka. Berarti ini yang menangis Qabil Bu ya. Qabil menangis. Kemudian Qabil menangis. Kemudian Allah berfirman, ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwariya sawata ahli. Gitu pun Bu. Ya, ini memang firman Allah, tetapi itu perkataan si Qabil. Jadi dia berkata, ya wailata a'ajaztu, sungguh lemahnya aku gitu ya. An aku nami hadzal ghurab. Andaikan aku kira-kira beginilah, kenapa aku tidak seperti gagak ini gitu. Coba dicek di surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31, itu cerita tentang Qabil, bagaimana terjemahnya di situ ya. Ya wailata itu kayak penyesalan gitu. Al-Maidah 27 sampai 31. Ya wailata a'ajaztu an ini loh 31 ya, ayat 31. Qabil berkata, oh celaka aku, ya wailata, oh iya celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Nah ya, jadi dia blame ya, dia mencela dirinya sendiri gitu, kayak kenapa saya tidak bisa seperti burung gagak. Yang dia memberi pelajaran ya pada si Qabil bahwa kalau terjadi pembunuhan itu ya diapakan yang dibunuh itu. Nah itu sih burung gagaknya memberi pelajaran. Berarti yang di atas ini guroba ini Bu ya, benar ya? Kan yang di bawahnya ada. Tergantung tempat konteksnya, maksudnya tergantung posisinya. Kalau misalnya ini kita tidak merubah, maka gurobani itu mungkin ketika si Qabil itu bingung, lalu 2 gagak itu melihat pada si Qabil ini gitu. Kok ada manusia kebingungan gitu mungkin ya. Nah, akhirnya kemudian si gagak ini membunuh satunya untuk memberi pelajaran kepada si Qabil gitu. Namun jika kita membacanya guroba ini berarti yang melihat itu si Qabil gitu. Ya, karena biasanya itu antara di buku dengan di PDF itu kadang beda. Tapi kalau ini sama berarti ya kemungkinan memang yang melihat itu gagaknya. 2 gagak itu melihat pada si Qabil. Ya karena Qabil kebingungan, terus gagak ya dengan perintah Allah tentunya ya. Melihat itu lalu kemudian 2 gagak ini yaitu membunuh saudaranya juga gitu, untuk memberi pelajaran kepada si Qabil. Baik, ya. Lanjut ke Mbak Nisa sekarang. Mbak Nisa. Summa qala ilal ardi fahafaro li akhihi wa wada'ahu fiha liyakuna awwalu qabri fil ardi li awali
qatilun yahfuruhu awalu qatili. Falaqad qatala qabilu nggak tahu ini. Ini kayaknya sih bacanya sudus ya. Sudus itu kan 1/6. Oh iya, Iya. sukan Nil ardi. Sukanil ardi fi dzalikal waqti. Kemudian Qabil apa namanya? Berdiri kemudian menggali untuk saudaranya itu dan meletakkan si mayitnya itu ke dalamnya. Itulah yang menjadi penguburan pertama di dunia ini dan juga menjadi lubang pertama yang dibuat oleh seorang pembunuh, mungkin gitu ya. Di awal qatlin ya. Kemudian Qabil yang telah membunuh ini Nah, jadi gini. Sungguh Qabil ini telah membunuh 1/6 penduduk bumi. Nah, gimana 1/6 itu ya? Karena baru ada 6 orang kan. Baru ada Qabil, Habil, Iklimiyah, Labuda, sama Adam dan Hawa kan. Nah, terus 1 sudah dibunuh. Berarti kan 1/6 penduduk bumi itu dibunuh itu loh. Ya ini sih hiperbola ya. Semacam hiperbola. Ya lanjut Mbak Anis. Ya gitu ya. Falaqad qatala qabilu sudusa sukanil ardi fi dzalikal waqti. Jadi Qabil ini telah membunuh 1/6 penduduk bumi pada waktu itu. Itu. Wa ada Adamu min hajihi liyajida ahadu auladihi qatilan liyajida ahada auladihi qatilan wal akharu qatilan fa idza bil ardi la tamtassu dima'a habili wal nabatu yanbutu lahu syauka ba'daan kana bi ghairi syaukin wal hayawanatu tafirru minal insani ba'da hadhil jarimatil Bish'ati. Bash'ah atau bish'ah. Ya. Dan kemudian Adam yang telah kembali dari perjalanan hajinya mendapati bahwa salah satu anaknya telah menjadi korban pembunuhan dan yang satunya menjadi pembunuh. Maka dari itu perumpamaan lagi apa ini? Faidza bil ardi la tamtasu dima'a habil. Tamtasu itu menghisap ya. Faidza bil ardi la tamtasu dima'a habil. Wa ada Adamu min hajihi. Adam kembali ya dari berangkat hajinya itu kan liyajida ahada auladi qatil. Faidza bil ardi la tamtasu. Ya ini kayaknya juga ini faidza bil ardi. Jadi seakan-akan bumi itu enggak mau menghisap darahnya. Wan nabat yang butulahu, wan nabatu yang butulahu, syauk itu kan duri ya. Ba'da'an kana bi ghairi syaukin. Wan nabatu yang butulahu, dan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh baginya duri ba'da'an kana bi ghairi syaukin. Ya ini sih perumpamaan gitu kayaknya. Mungkin ya cobaannya Adam itu setelah dikeluarkan dari surga, terus habis itu di dunia
melahirkan anak, punya anak, tapi kemudian anaknya malah ini gitu ya. Jadi seakan-akan tumbuhan itu ada duri lagi gitu loh. Jadi ujiannya gitu. Wanabatu yang butuh lahu syaukun ba'da angkana biori syaukin. Atau awalnya tidak ada duri, tapi kemudian ya ada duri, berarti kan kemudian ada cobaan gitu. Jadi tumbuhan itu kan awalnya tidak ada sesuatu yang menghalangi gitu kan, tapi kemudian ada duri kan, jadi ada tantangan lah kira-kira begitu. Ya ini kalimat puitis lah gitu, atau perumpamaan. Ya lanjut Mbak Nisa, wal hayawanatu. Dan hewan-hewan pun melarikan Iya, diri. tafir itu melarikan diri. Melarikan diri dari manusia sesudah terjadinya kejahatan. Ya, kriminal ya, jarimah itu. Bish'ah ini saya belum ketemu itu artinya, kemarin tak cari di kamus belum itu. Ya kira-kira ya kriminal yang sadis lah, kira-kira begitu artinya bish'ah. Ya, jadi ini sampai digambarkan hewan-hewan itu lari ketakutan dari manusia. Keadaan hadhil jarimah al-bash'ah atau al-bish'ah ini. Jadi karena ada pembunuhan, dunia masih sepi gitu kan. Ada pembunuhan sampai hewan-hewan juga takut untuk mendekat pada manusia. Ya, oke, sampai situ dulu Mbak Nisa. Sekarang Mbak Hila bisa nggak baca? Kalau misalnya nyimak aja masih repot atau bisa baca? Mengerikan, nah ya. Jadi bish'ah mengerikan ya. Jarimah itu kriminal. Oke, ya Mbak, makasih. Ini Mbak Hila bisa baca nggak berikutnya? Atau masih repot? Kalau enggak Mbak Biaton atau Mbak Sirli. Oh ini Mbak Hila udah on. Ayo, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'a Adamu waladahu Qabil qad akhadha iklimiya wa jara biha ba'idan. Faqala idhhab ghadaballahu 'alaika wa ghadabi 'alaika wa 'ala man yaf'alu misla ma fa'alta. Kemudian Adam melihat anaknya Qabil telah mengambil iklimia wajah dan melari bersamanya sampai jauh. Kayaknya kawin siri gitu. kawin lari tapi nggak ada penghulunya. Belum ada penghulu. Kemudian Adam berkata, pergilah engkau, kemarahan Allah atasmu dan murkaku juga atasmu dan atas orang-orang yang melakukan hal yang seperti engkau lakukan. Pokoknya dilaknat gitu ya Ustazah. Orang-orang yang sesama saudaranya Allah marah gitu. Kepadamu, aku juga marah padamu. Wa alam man yaf'alu mithlama fa'alta. Dan juga pada siapa yang akan melakukan seperti kamu. Terus laqad kanal jaza'u min jinsil faqad qatala qabila ahada auladihi wa sara kullu qatilin yaqtulu ala wajhil ardi yudhafu dan biqatili ila qabil li'annahu al-qatilul awal. Kemudian balasan itu sesuai dengan perbuatan. Faqad qatala qabil ahada auladihi. Qabil telah membunuh salah satu anak-anaknya. Enggak, kayaknya gini ya. Itu akhirnya itu
ini kalau saya pahami, faqad qatala qabila, karena qabil itu sebagai maf'ul kan di sini, diberi harokat Ya, fathah. iya, Jadi Ustazah. qabil ini akhirnya dia dibunuh oleh salah satu anaknya gitu. Ya enggak kalau kita Oh pahami. iya. Faqad qatala Oh iya. qabila Ahadu ahadu auladi. auladihi. Ahadu. Jadi Jadi fa'ilnya ahadunya diletakkan di jadi belakang. fa'il. Iya. Mm. Dan setiap wasara kula qatil yaqtul arrajul. Wasoro kullu qatilin, setiap wasoro kullu qatilin yuqtalu ala wajhil ardi yudhafu Oh dan iya. bu qatilihi ila qabila li annahu al-qatilu Ulul awal. al-awwalu li annahu al-qatilu al-awwalu. Jadi setiap ada pembunuhan atau orang yang terbunuh di bumi ini ya, maka dosanya itu disandarkan kepada Pada pembunuhnya pembunuhnya. itu ya. Yudhofu dan bukotilihi, pembunuh, dosanya pembunuhnya itu ya disandarkan kepada Qabil karena Qabil. dia pertama Pembunuhnya bertunang. yang Pertama melakukan kali membunuh. pembunuhan. Li'annahu al-qatilu al-awwal. Jadi tetap Wasara dosanya kullu sampai hari qatilin. kiamat gitu, Ustazah. Gimana? Berarti dosanya sampai hari kiamat, Ustazah. Nah, Soalnya kalau kita lihat di teks ini ya begitu. Tapi ya kayaknya itu Allah juga ngerinya. memang ada penjelasannya kok. Maksudnya nggak tahu hadis atau mungkin ada ayat lain yang menjelaskan ini. Ada istilah jarimah apa? Jariah berarti ya? Kan ada jariah, Iya. ada apa namanya? Ada Sedekah jariah amal ini. jariah, ada jarimah Ini, jariah. nah, mungkin begitu ya. Jadi ada sedekah jariah, ada jarimah jariah. Nanti kita lihat, cari kata kunci jarimah jariah itu. Iya, jadi ini wasoro kullu qatilin yuktalu ala wajil ardi yudhafu dan buqatilihi ila qabil. Jadi setiap orang yang terbunuh di bumi ini, ya, setiap ada pembunuhan di bumi ini, yudhafu dan buqatilihi, dosa pembunuhnya itu yudhafu, disandarkan ila qabil, kepada qabil, li'annahu al-qatil al-awwal. Karena dia pembunuh pertama. Nah, untuk kejelasan dalilnya nanti kita cari bersama. Si Qabil dapat ini. Nah, ini tinggal dikit ya. Lanjut ke Mbak Biatun, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ama Adamu faqad a'tahullah waladan mubarakan huwa apa nih? Apa ini, Us? Syith itu nama anaknya Nabi Adam. Oh, Sis Iya, Syith. alaihissalam. Ya ini Alaihi alaihissalam. salam. Fantasyarul khairi ala syarri. Ala syarri. Nah, ini sudah ayat ya. Iya. Amma Adamu faqad a'tahullahu waladan mubarakan. Adapun Adam, Allah memberinya anak yang berkah, ya. Huwa Syith. Nah, jadi nanti kalau Syith ini kan anak Nabi Adam yang kalau kita baca sejarahnya juga termasuk yang sering disebut ya. Selain Qabil Habil itu ada Syith ini. Jadi saya baca di salah satu buku, Hawa itu hamil sampai 20 kali. Hamil sampai 20 kali, yang 19 itu kembar. 19 kali kembar, berarti jadi berapa? 38 kan anaknya. Nah, yang Syith ini yang enggak punya kembaran. Jadi hamil 20 kali, anaknya 39. Nanti kalau ketemu bukunya saya itu. Ada judul bukunya itu Ibtilaul Akhyar bin Nisa'il Ashror. Jadi cobaan orang-orang baik dengan perempuan-perempuan yang buruk gitu. Itu misoginis banget sebetulnya bukunya.
misoginis karena terlalu merendahkan perempuan ya. Tapi ada beberapa ceritanya itu yang menurut saya pengetahuan baru bagi saya dan ada hikmahnya juga itu. Jadi memang kalau melihat buku itu ya don't judge book by its cover itu. Jangan kemudian wah ini judulnya kok terlalu misoginis ya karena perempuan dianggap buruk gitu loh. Kan jadi ujian orang baik itu karena ada perempuan buruk kan gitu berarti judul bukunya itu. Tapi ketika dibaca ya memang ada beberapa dikutip hadis-hadis yang merendahkan perempuan. Tapi setelah saya baca di tengah-tengah di akhir-akhir ada juga hal-hal informasi baru yang saya dapatkan. Termasuk itu Hawa itu hamil selama sampai 20 kali kehamilan. Nah, itu selalu kembar. Melahirkannya kembar terus, kecuali satu sheet itu yang tidak punya kembaran. Sehingga anaknya 39. Nah, di situ juga disebutkan, Nabi Adam itu baru meninggal setelah anak cucunya itu sampai berapa ribu gitu. Baru meninggal. Nah, kalau untuk sekarang kan, misalnya kita bandingkan dengan usia manusia sekarang kan nggak nunggu sampai anak cucunya berapa ribu kan. Paling ya kalau umur paling lama itu 100, 110 itu kan baru sampai cicit atau bawahnya cicit kan belum sampai ribuan. Taruhlah anaknya 10, nanti cucunya misalnya masing-masing 5 kan 50. 50 dengan anaknya 60, nanti tambah cicitnya pasti ratusan, nggak sampai ribuan. Nah, kalau Nabi Adam itu jumlah persisnya saya lupa, tapi kira-kira sampai berapa ribu baru Nabi Adam meninggal. Nah, berarti kan untuk sampai ke ribuan itu bisa jadi perkembangbiakan manusia saat itu sama Allah dikasih cepat banyak gitu kan. Misalnya kayak Hawa tadi hamilnya sampai 20 kali terus nanti punya anak siapa cepat hamil lah gitu, atau memang Adam diberi umur yang panjang yang sampai menangi ya, bahasa Jawanya itu sampai menangi menyaksikan anak cucunya berkembang biak sampai ribuan itu. Nah, jadi ini kisah Qabil Habil ya teman-teman. Nah, untuk mengecek ayatnya nanti silakan dibaca terjemahnya di surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 ini. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Dan bacakan pada mereka berita tentang 2 anak Adam. Nah, ini kalau kita kaji nahwunya ya, ibnai. Ibnai ini kan dia sebagai apa ya? Sebagai mudhof ilaih, mudhof lagi. Ya kan? Watlu alaihim dan bacakan hai Muhammad alaihim pada mereka naba'a. Ini kan sebagai maf'ul bih mudhof. Ibnai ini mudhof ilaih, mudhof lagi. Nah, karena dia mudhof ilaih kan aslinya ibnaini kan. Naba'a benaini. Aslinya begitu. Tapi karena dia mudhof lagi, maka nunnya makhdhuf. Ya. Seperti Rabbighfirli walidayya. Itu kan wali, linya itu kan yang pertama untuk huruf ya, wali dan untuk. Walidayya. Aslinya lidaini. Walidaini kan. Nah, karena dia mudhof maka menjadi walidayya. Karena nanti idhofahnya ke saya. Nah, ini juga begitu. Ibnai Adam. Jadi bacanya bukan naba abna, bukan. Tapi naba abnai. Dari ibnaini. Adam sebagai mudhof ilaih. Bil haqq. Ya, dengan benar. Idh qarraba. Ketika kedua anak Adam itu berkurban. Kurbanan. Fatuqubbila min ahadihima. Diterimanya Allah salah satu dari korbannya itu. Walam yutaqabbal minal akhar. Dan yang lainnya tidak diterima. Qala la aqtulannak. Kemudian yang satu mengatakan niscaya aku akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi yang
diterima oleh Allah korbannya adalah orang yang bertakwa. Ini pernah dibahas di rumahmu loh, Nis. Ingat nggak? Aku aja ingat loh. Yang di rumahmu mana sana? Kedung Kandang dulu. Masih yang di Kedung Kandang itu ya? Iya, sama Mbak Yang Ani rumah bareng. pinggir sungai itu ya? Oke, Iya, yang ada Mbak Ani dulu. Laim basatta ilayya yadaka litaqtulani. Nah, Habil ini memang ngalah ya. Jadi dia bilang, Qabil kalau kamu membentangkan tanganmu padaku untuk membunuhku, ma'ana bibasiti yadiya ilaika, aku tidak akan membentangkan tanganku atau menjulurkan tanganku kepadamu liaktulak untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut pada Allah, Tuhan semesta alam. Ini uridu antabu abi ismi wa ismik. Aku menginginkan kamu kembali dengan membawa dosaku dan dosamu. Fatakuna min ashabin nar, dan kamu menjadi penghuni neraka. Oh, ini ya ada mansanna sunat. Mansanna fil islami. Iya, ada juga itu. Jadi siapa yang melakukan wa man sanna fil islami sunatan alaihi wizraha wa wizraman amila biha. Mungkin ini hadisnya ya, tapi tidak spesifik apa pada Qabil. Oke, ini tadi wadzalika jazaa'uz zalimin, dan itulah balasan bagi orang yang berbuat zalim. Nah, kemudian fatawwa'at lahu nafsuhu. Nah, jadi nafsunya si Qabil ini mendorongnya, tawaat mendorongnya, qatla akhihi untuk membunuh saudaranya, faqatalahu lalu dibunuhnya, fa asbaha minal khosirin, lalu dia menjadi rugi. Kemudian Allah mengutus burung gagak ya bahatsu fil ardi, burung gagaknya itu menggali tanah liyuriyahu untuk menunjukkan atau memperlihatkan kepada Qabil kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana cara mengubur jenazah saudaranya. Nah, lalu dia menyesal tadi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal qurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Oke, sekarang kita lanjutkan pada ad-durus al-mustafadah ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil atau faidah dari pelajaran ini adalah, mungkin Sirli yang baca. Nggih. Ad-durus al-mustafadah ya, Mbak Ella ya. Ya, ad-durusul mustafadatu. Pelajaran yang bermanfaat itu. Ya, maksudnya pelajaran yang bermanfaat. Ya. Nomor 1, adawatus syaiton lil insan fala nuti'ahu bal naj'alahu udwan lana. Nomor 2, al-ma'asi sababa li ghadabillahi ta'ala wa ta'ah as-sabba wa ta'atu sababa li rahmah. Nomor 3, asalis apa ini An-nun fiqa min khairi ma min malana man apa min? Malana. Yang min apa khair itu loh. Min khairi. Min khairi malana wa khairu ma namlikallahu ta'ala. Apa itu nih? Gak apa-apa, nanti kita bahas. Arabi at-ta'ah amrullahi wa adamu isyani nggak jelas ini. waltizamu
syari'atuhu subhanahu. Subhanahu. Oke. Mau diartikan? Nomor 1 itu musuh ya. Musuhnya Ada syaitan. waktu syaitan lil Oh, insan. Jadi permusuhan setan pada iya, permusuh. manusia. Kalau aduan itu musuh, kalau adawah permusuhan. Jadi masdarnya ya. Ada waktu syaitani Ada lil waktu insani. syaitan lil insan. Permusuhan setan pada manusia. Pada manusia. Jadi dari cerita ini kan kita tahu sejak di surga udah dimusuhin, nanti di di dunia juga setan bisikkan terus kejahatan-kejahatan kan pada manusia. Fala nuti'uhu. Maka kita seyukianya tidak menaatinya. Bal naj'aluhu aduan lana. Ya, musuh itu karena setan itu musuh kita ya, kita jadikan dia sebagai musuh. Ini pelajarannya ya. Dan yang kedua, al-ma'asi sababun li ghadabillahi ta'ala. Maksiat itu menyebabkan marahnya Allah. Menyebabkan kemurkaan Allah. Terus Dan ketaatan menyebabkan rahmat. Jadi ketaatan kita itu akan mendatangkan rahmat Allah, kemaksiatan menjadi penyebab kemurkaan Allah. Terus yang ketiga? Nggak tahu itu. Ya, nomor 3 itu annun fiqo min khairin malana. Jadi kita menginfakkan apa yang kita punya. Sesuatu yang baik. Wa khairi, ini ikutnya ke khairin ini ya. Wa khairin ma namliku lillahi ta'ala. Ya, jadi kebaikan apa yang kita miliki. Kemudian yang keempat, ta'atu amrillahi wa adamu isyanihi. Mentaati perintah Allah dan tidak melakukan kemaksiatan. Adam kan jamak dari kebalikan dari wujud ya. Waltizamu syariatihi subhanahu. Iltizam itu apa ya? Ya layak gitu. Kelayakan atau apa kalau bahasa itu ya? Ya kelayakan syariat Allah lah gitu. Maksudnya gini, itu karena dia nggak nurut syariat Allah kan, Qabil itu. Maksudnya Allah membuat syariat itu saat itu adalah Qabil Habil dinikahkan dengan saudaranya secara silang gitu kan. Itu kan syariat Allah saat itu ya, karena belum banyak manusia. Nah, namun si Qabil ini kan dia isyanu amrillah, berarti ya dia maksiat atau membangkang pada perintah atau syariat Allah tadi. Nah, karena itulah menyebabkan ghadabillahi ta'ala, menyebabkan kemurkaan Allah. Iltizam, bisa komitmen ya. Ya, bisa. Ya, Mbak, makasih. Baik, mungkin sampai sini dulu saya lanjut kelas Ibu-Ibu Aisyah. Jam 6. Nggak apa-apa, kita selesai lebih awal. Insya Allah nanti ketemu hari Rabu lagi. Pokoknya ada 5 orang yang bisa gitu, kita tetap lanjut ya. Biar saya kemarin malah kepikiran ingin menghatamkan 1 buku gitu selama Ramadan. Tapi nanti kita lihat. Ini ada Al-As'ilah ini yang sudah ngeprint, mungkin bisa dicoba diisi. Barangkali untuk latihan. Nah, besok insya Allah kita lanjutkan Harut wa Marut. Ini saya belum seberapa menguasai juga ceritanya. Kalau misalnya nanti saya belum sempat untuk menggali dari referensi lain untuk memperjelas pemahaman Harut Marut ini, mungkin nanti kita bisa loncat di kisah yang lain ya. Karena memang membaca kitab itu
di samping kita memahami strukturnya, kemudian memahami kosakata dan juga kaidahnya, konteksnya itu kita juga harus paham itu. Kalau enggak pernah dengar ceritanya juga agak sulit untuk menjelaskan itu. Harut Marut ini termasuk cerita yang mungkin belum banyak yang sering mendengar ya, belum banyak yang mendengar gimana cerita detailnya gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman juga bisa untuk persepsi gitu bisa mulai membaca cerita ini. Nanti kalau saya sempat juga saya baca dulu referensi lain untuk bisa menjelaskan ini. Andai tidak, nanti mungkin kita loncat ke cerita yang lain. Atau nanti saya share, saya sedang membaca buku Hayatu Muhammad. Kemarin sempat saya rekam. Itu cerita, bukunya nggak setebal ini ya, nggak setebal Qisasul Quran ini. Saya sih kemarin berpikir andaikan kita ada waktu gitu bisa kita selesaikan Ramadan bagus. Jadi supaya kita urut tahu bagaimana kehidupan Rasulullah. Jadi itu dimulai dari cerita Ibnu Dzabihain. Jadi Rasulullah itu disebut dengan anak 2 orang yang dikorbankan. Pernah dengar cerita itu? Mbak Anissa pernah dengar? Ustazah. Iya ya. Ya, Yang jadi Abdullahnya bin Abdul Muthalibnya itu. Abdullah bin Abdul Muthalib dan Ismail, ya kan? Nah, Iya. karena garisnya sampai ke Ismail. Gitu. Jadi dikatakan di situ Ibnu Dzabihain, anak 2 orang yang dikorbankan. Nah, itu ceritanya ada di buku Hayatu Muhammad. Nanti saya share PDF-nya kalau misalnya pengen. Nah, kita apa pingin selama Ramadan ganti ke situ atau kita lanjutkan ini gitu ya. Tapi kalau ini ya berarti kita tidak bisa selesai selama Ramadan, tapi paling tidak kita nyicil, nanti kita lanjutkan. Gitu. Mungkin sampai sini dulu ya. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wat tawassaw bil haqqi wat tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami Mbak Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Liv ya. Jazakumullah Makasih Mbak khairan. Ani. Ya Bu, sami-sami. Terima kasih.